Di rumah Emi, di gunung Emi, di mana-mana aku makan Emi. Indomie sedap, rasa soto ayam. Mantap. Wow. Oh wow. Ini tuh bukan mie biasa ya, by the way. Karena dia mengandung banyak sayur, terus bumbu-bumbuan, wortel. Setelah 6 jam kita baru nyampe di pos bayangan. Saking santainya ya kan, santai menikmati hidup dari pos 1 sampai pos 4 sampai pos bayangan. Sampai kita menemukan shelter yang cukup nyaman banget di sini dan kita udah langsung bisa melihat puncak dari sini. Nah, maka dari itu masih bimbang nih mau ke puncak atau enggak. Tapi ada pertimbangan lain yang harus dipertimbangkan, kan? Apakah kita harus puncak atau enggak? Ini bukan karena fisik sih, tapi karena sesuatu hal yang lain. Ya gitu deh. Kita tuh gearnya bisa dibilang rusak. Dan itu adalah salah satu item yang krusial banget buat kami. Jadi ya udah deh, akhirnya kami memutuskan untuk tidak mendaki besok, tapi sepertinya kita bakalan jalan-jalan aja di sekitar sini dulu, habis itu langsung turun deh gitu. Dan malam ini kita air juga sangat terbatas, logistik cukup sangat terbatas karena kita ternyata airnya cukup kurang gitu, kita pasok airnya kurang gitu karena kebanyakan minum tadi di jalan juga tuh gengs. Ya gitu deh, ini di bawah sinar lampu yang sangat terang 45 ribuan udah cukup sangat nyaman. Gimana Mbak Tias, apakah Anda merasakan ngilu di mana? Tidak ada pemanasan. Koyo udah ada di mana-mana ya. Luar biasa. Kesan pesannya Memotivasi hidup. Sebenarnya gear kita itu udah mantep banget ya. Oh udah mantep banget, mahal udah. Sayang banget. Sebenarnya kalau buat aku sih perawatan sih oke, karena aku tipe kalau orang yang kalau punya gear, punya peralatan gunung itu pasti aku rawat. Karena kenapa? Ketika nantinya aku ingin misal nih kita camping gitu, kita nggak perlu nyari karena barang kita udah ready. Jadi setiap aku ada pemakaian, misalnya kita ada camp kemana, entah itu kita pakai touring, entah kita buat daki, itu sehabis aku gunakan pasti aku bersihin. Kalau aku bersihin, tergantung tingkat kotorannya ya. Kalau memang udah parah biasanya laundry. Tapi kalau memang masih cukup dibersihin aja, terus cukup dipanasin sebentar, itu udah bersih ya baru nanti simpan lagi. Nah, kesalahan fatalnya sih sebenarnya setiap mau keberangkatan kemanapun itu aku pasti cek gear. Cuman kemarin tuh aku nggak punya ekspektasi banget kalau gearku bakal rusak. Ya apalagi kan kita nggak nyalain brand ya, mungkin karena pemakaian kita juga udah lama. Punya aku tuh udah dari 2014. Wow 2014 ya, memang udah lama, cuman kan pemakaiannya jarang banget ya, banyak disimpan di lemari. Mungkin itu juga yang ngaruhin. Sebenarnya soalnya enak banget. Iya. Soalnya enak banget. Harga? Ya lumayan lah. Pada saat itu masih di atas satu. Wow. Lumayan. Nah gitu deh, jadi penjelasan singkat masalah gear kami yang
bener-bener di luar dugaan karena kita jarang banget make ya, dan nggak tahu kenapa kita berdua memiliki masalah yang sama sih gitu di brand yang sama, but it's okay sih ya. Mungkin karena kalau aku kemarin emang kok aku nggak ngecek ya, karena aku sangat percaya diri bahwasanya nih sepatu bener-bener apa sih kayak lah lu yang terkuat dah pokoknya gitu. Jadi kayak nggak percaya brand lah ya, kita percaya brand dong. Customer yang loyal. Kita bener-bener aduh sumpah ya beneran sumpah, aduh gemes banget tahu, kayak sedih mau bilang sedih ya udah ya, tapi jujur aja sih treknya di Gunung Penanggungan Via Tamiya Ajeng ini bener-bener keren menurutku, cukup seru banget karena bener-bener kita itu kayak dimanjakan dulu dengan turunan, naikkan sedikit dengan batuan yang masih ketemu warga kayak gitu. Terus kemudian kita masuk hutan, akhirnya masuk ke pos 2. Kemudian itu masih ringan ya, tapi udah dimanjakan dengan hutan yang cukup masih asri banget, heterogen. Terus kemudian kita masih mendengar suara banyak binatang liar misalnya itu gitu, dan kita masih bisa bercanda ria. Tapi ketika udah masuk ke pos 3 ke 4 itu bener-bener kita udah mulai nih ya kan, udah mulai tapi kita masih bisa hahaha gitu, masih bisa hahi. Tapi ini nih pos 4 ke pos bayangan bener-bener kita nggak bisa hahaha, kita udah kayak lemes banget, udah lemah banget kayak ya oke, semangat ya. Kita bener-bener expect banget, astaga ampun dah ya Tuhan. Terus kita tadi sampai shelter, ngediriin shelter tuh udah cukup lama ya mbak ya, setengah jam ada kayaknya, setengah jaman ada, karena kita pengen shelter kita juga terbaik lah ya, maksudnya berdiri dengan kokoh dan juga nyaman juga. Dan syukurlah kita dapat tempat yang benar-benar landai banget. Terus tadi kita makan mie itu tadi ya kan, habis itu tidur sangat pulas sekali. Dari jam berapa ya tadi? 2 jam ya gitu, lebih ya? Jam 3 nggak sih kita? Atau lebih? Jam 3 lebih lah. Aku tadi ekspektasinya adalah jam 4 kita bakar-bakar karena banyak banget sampah di sekitar kita. Di sini mungkin aku mau pengen bakar-bakar kecil kayak gitu sambil ngangetin kayak gitu ya kan. Bakar-bakar dikit karena emang diperbolehkan untuk bakar-bakar asalkan emang dengan kondisi yang aman banget gitu guys. Karena ada banyak kayu jadi ada batu juga. Ada itu bekas api unggun, jadi kita nggak bakal bikin api unggun lagi. Bener banget kayak gitu. Terus udah deh kita ketiduran sampai setengah 6 sampai maghrib, dan kita udah badan kita sangat luar biasa ya. Mbak Tia sudah sampai koyokan counter print, tapi kalau aku sih nggak kebiasaan sih. Tapi sebenarnya kemarin kalau Mbak Tia itu nggak pemanasan sama sekali, keren banget. Tapi ya itu efeknya bener-bener jarum ya kalau kita bilang ya, jarum ya, kentol, pupu, persenian lengan, pundak, nggak ada sama sekali pemanasan. nggak ada semangat. Harusnya sih ya minimal tuh aku dulu 2 minggu. 2 minggu tuh pasti 2 minggu ya? agak kecil, jogging, tapi ini sama sekali. Apalagi Bless. kita langsung full ya, bener. Iyo same. Tapi kemarin aku sempat berapa kali ya, kalau dibilang 2 kali apa 3 kali doang sih olahraga di rumah. Ya? Olahraga di rumah, terus kemudian naik bukit Gombak gitu, Gunung Gombak sih kalau dekat rumah. Itu kuburan sebenarnya, dia naik kuburan. Jadi orang-orang tuh kesana biasanya ziarah. Kalau aku buat olahraga ya kan. Tapi itu worth it banget. Tapi jalannya tuh ini mbak, apa namanya? Apa sih? Aspal, bukan aspal, paping. Paping gitu. Jadi kayak ya lumayan lah ya, naik turun itu kerasa sih dan itu ngefek sih, cukup ngefek. Jadi nggak terlalu ngefeknya terlalu berat sama yang jarum banget, enggak, cuman di pundak aja sih. Emang harus latihan apa sih ini, pundak ya kayaknya ya, beban punggung tuh memang harus benar-benar disiapin gitu guys. Jadi sampai ketemu besok pagi, karena besok pagi, nanti malam ini kita mau minum Milo dulu sama bikin oatmeal. Terus besok pagi kita mau lanjut lagi. Kita mau jalan-jalan di sekitar sini aja karena kita mau mencoba untuk mendaki gunung kayak gitu. Besok deh kita bakalan unboxing barang-barang kita. Tapi barangnya dia ditinggal dong.
tinggal di suatu tempat. Aku sembunyiin bukan Kita sembunyiin ya, ditinggal dan disembunyikan, dan semoga sih masih aman. Tapi ya, kalau nggak ada ya udah rezeki. Ya udah deh, berarti ada mungkin bakalan di sama orang. Ya semoga bermanfaat bagi orang yang nemuin atau yang ini kalau memang mau dipakai ya gitu. Kalau punya aku besok deh aku kasih tahu, seriusan bener-bener kaget. Aku sih depan, kamu belakang ya. Iya bener, dia tuh udah nggak bisa bukanya tuh kayak buaya yang dari depan kayak gitu. Kalau punya aku mana dari belakang, di belakang, jadi kayak apa. Oke, nanti langsung udah kita lanjut aja langsung besok ya, langsung review sendal dong, sepatu. Nah, cakep. Jadi malam-malam udah ramai banget di sini ya kan. Oke, banyak banget yang ngecamp. Awalnya kemarin cuman berlima ya kalau nggak salah, 5 tenda doang di sini tuh. Karena kita datangnya paling awal banget. Ya udah, akhirnya malam-malam mereka baru banget datang ya, dan hujan juga semalam, dan ini keren banget sih viewnya. Wow. Dan kita bakalan menuju ke perbatasan puncak kali ya. Yuk, lanjut.